Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Haleluya. Haleluya, selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh datang ke tempat ini untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita, berikan yang terbaik bagi Sang Raja kita, Sang Penyelamat kita. Haleluya, hanya Dialah penolong kita, tidak ada yang lain. Sampai sekarang Tuhan masih menolong kita. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Ya, terima kasih. Selamat pagi buat jemaat Tuhan dan juga hamba Tuhan. Saya minta supaya kita bangkit berdiri. Kita ambil firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 mulai 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya minta kepada kita semua supaya bergantian membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6 kita sama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya, mari kita berdoa. Dia Bapa kita yang sempurna. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari mendekat kepada kasih Bapa. Hanya Dia memberikan kita ketenangan, kekuatan, dan kemenangan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
dari tempat mahal. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu. Biar kuasanya mengalir dalam kehidupan kita. Menyembuhkan terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa bukan tenang bersamamu. Bapa bukan tenang bersamamu. Bapa, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Buka kedua tangan kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Lebih lembut lagi hanya jemaat Tuhan. Di saat badai, angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Di saat dengan lebih yakin lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
tenang bersamamu Tuhan. Kau Allah, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bersamamu kami tenang. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu berikan salam kiri kanan kita. Kita katakan Tuhan beserta dengan engkau. Mari kita saling menguatkan. Biar kita saling percaya Tuhan kita senantiasa beserta dengan kita. Apapun yang terjadi, Dia tetap setia. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu, waktu ya Yesus gunung batu di dunia, Bapak Ibu kalau ada sapu tangan, ada warta yang ada di tangan Bapak Ibu, katakan waktu di ref ya Yesus, kita angkat panji-panji kita Bapak Ibu. Kita percaya hanya Dia gunung batu kita, amin. Waktu ref kita sama-sama mengangkat. Dari awal kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Percayalah Tuhan perlindungan kita. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan perlindungan kami. Kami tidak akan takut bersama dengan Engkau. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindungan. Sama-sama angkat panji kita. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Sekali lagi katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Percaya Bapak Ibu, Dialah gunung batu kita yang teguh. Kalau kita mendekat bersama dengan Dia, tidak ada yang sukar. Haleluya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali
lagi angkat panji kita. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu. Kita masih kuat berdiri memuji Tuhan, bahwa Dialah yang menjamin hidup kita. Berapa kita yang percaya bahwa Tuhan yang menjamin hidup kita, yang menjamin masa depan kita? Mari lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, gunung batuku, Engkaulah kekuatanku. Haleluya.
duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita bangga dan bersyukur punya Allah yang benar, yang hebat dan yang hidup. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu percayalah. Dia pasti membimbing setiap langkah kita, menuntun kehidupan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita bersandar kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sama-sama katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam gelap yang tenang, di malam gelap dan tenang, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri, katakan Tuhanlah
Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu. Mari berserah kepadanya. Dengan lebih lembut katakan, Tuhanlah yang membimbingku. Kami percaya Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Hatiku hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang, panggil namanya. Haleluya, apa kabarnya Bapak Ibu, sehat? Luar biasa baik. Iya, terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu kita beserta jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan telah mengadakan ibadah KKS untuk setelah off 3 bulan pertama di rumah Ibu Anwar ya. Bapak Anwar beserta Ibu yang ada di Kampung Lalang tepatnya. Nah, bulan depan Bapak Ibu kita menghimbau ibadah KKS rumahan di tempat Ibu R. Sigalingging. Ya, bagi yang belum berkesempatan datang karena mungkin ada waktu kegiatannya, persiapkan dirimu. Dan saya mau bilang di awal bahwasanya untuk sampai tahun depan saya akan terbitkan di grup ataupun di mading jadwal KKS di rumah Bapak Ibu. Terima dengan sukacita. Karena percayalah kalau kita di rumah kita ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya berdoa bersama-sama di kediaman kita, maka rumah kita penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Ya, itu makanya ada ibadah kelompok sel, ibadah rumahan. Nah, kita akan membahas hari ini Bapak Ibu. Ya, mohon ditampilkan. Tema hari ini adalah meja roti Bapak Ibu. Kalau di tabernakel yang ada di depan sebelah kiri saya, ya, itu letaknya di ruangan Maha Kudus, kita akan membahas meja roti. Nanti ada gambarnya di PowerPoint, ini mejanya dan ini rotinya. Kita bahas hari ini adalah meja roti, supaya kita tahu apa gunanya
meja roti sebab akibatnya kenapa? Supaya kita ada knowledge-nya, ilmu pengetahuannya, dan nanti kita bicara tentang rohnya. Boleh ditampilkan sayang? Iya. Keluarkan aja yang lain, cukup itu aja biar tidak nge-lag. Oke, kita baca dulu Bapak Ibu di Ibrani 8. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3 ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi, iya, boleh slide atasnya sayang. Nah, ini meja roti, gambaran visual besarnya, ini visual kecilnya, ini meja roti ya, ini mejanya dan ini rotinya, perjamuannya. Kita hari ini membahas tentang mejanya. Next. Nah, maka inilah perjanjian yang kuadakan, yang Tuhan adakan bagi kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku Tuhan akan menaruh hukumnya Tuhan dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mau jadi umatnya Tuhan? Katakan amin. Ini penting karena ibaratnya analoginya, perumpamaannya adalah Bapak Ibu bayangin kalau Bapak Ibu siapkan rumah atau saya punya meja makan di rumah, saya beli nasi bungkus ceritanya. Anggaplah saya sudah berkeluarga atau saya punya adik. Nah, ketika saya mau makan nasi bungkus tadi yang saya beli di luar, karena meja makan kan tempatnya untuk makan, bukan untuk duduk. Ya, kita dasari basicnya seperti itu. Nah, ketika ini nasinya sudah datang, sudah saya beli ini, saya mau makan di meja makan. Kalau meja makannya kotor, mohon maaf nanti kita bahas, ada bicara tentang kotoran dan tahi. Kalau di meja makan, ada tulisannya di Alkitab. Nah, apakah kita mau makan di meja kita sendiri yang penuh kotoran, mau atau enggak? Enggak kan? Enggak. Sama seperti ya, kalau kita bicara tentang meja, kalau saya berkunjung di rumah Bapak Ibu, andaikanlah di rumah Ibu Awaru KKS kemarin, saya melihat ya oleh berkat Tuhan atas keluarga ini disiapkan makan di meja makannya. Nah, kalau seandainya saya ya diundang makan sama Ibu Anwar, terus di mejanya ada kotoran ya, kotoran manuk ya, ceprit ya, walaupun seuprit, tapi rasanya Bapak Ibu apapun yang disajikan, aduh, kalau bukan karena kita pendeta ya pasti agak yang nggak dilihat ya, ini ada kotoran ayam di meja kan pasti begitu. Sama seperti kalau kita mau siap menerima berkat Tuhan, meja ini berbicara tentang hati, katakan hati. Kalau Bapak Ibu hatinya nggak benar, anak-anak muda, gimana Tuhan mau sampaikan firman Tuhan kalau di pikiran kita, di hati kita nggak benar? Ingat, dasarnya pertama, meja sama dengan hati. Katakan meja sama dengan hati. 1, 2, 3 ya. Meja sama dengan hati. Kita baca firman Tuhan selanjutnya. Ini tentang perkataan Tuhan juga. Ya, sama-sama kita baca di depan Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 11 sampai 12. Dengan suara terbaik, 1, 2, 3 ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Katakan amin. Amin. Firman itu penting sekali. Ya, mungkin kamu dan saya pintar di sekolah, pintar di tempat kerja, pintar di tempat bisnis. Ya itu baik. Kalau saya nggak pintar, kalau terlalu bodoh, nggak mungkin saya menyelesaikan S2 saya. Kalau saya tidak terlalu pintar, terlalu bodoh, ya nggak akan mungkin anak sekolah bisa naik. Kalau saya terlalu bodoh, ini itu nggak mungkin bisa bekerja dengan baik. Pasti kita akan dipecat. Nah, Bapak Ibu, makanya dalam hatiku aku menyimpan janjinya Tuhan. Tuhan, kalau aku di dunia sekuler, kalau aku di dunia bisnis, kalau aku dalam rumah tangga, kalau aku dalam berhubungan pasangan, ya berikanlah ilmunya. Berilah pengetahuan ya, karena di beberapa ada namanya psikologi anak, kita orang tua bicara tentang psikologi anak, memahami psikologi orang tua, bahkan di Manula sekalipun
kita akan pelajari dalam konteks psikologinya, bagaimana menghadapi orang yang sudah lanjut usia sampai anak yang baru lahir. Nah, sama seperti ini, kalau kita memang hebat di dunia kita masing-masing, tapi ingat, ketika firman Tuhan disampaikan, relakan hatimu, bersihkan hatimu, supaya firman bisa kamu simpan di dalam hati. Katakan amin. Bapak Ibu, bedanya kalau kamu hanya jago bekerja, jago sekolah, SMP, SD, SMA, S1, S2, kerja apapun, kalau sekedar jago, ketika masalah badai itu besar datang menghampiri engkau, engkau akan putus asa. Makanya ada beberapa kasus yang waktu lalu, ada anak muda Bapak Ibu seperti ini. Dia nulis surat, karena dia banyak kali katanya tantangan hidupnya. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya. Saya selaku hamba Tuhan dan saya pelajari Alkitab ini, kalau engkau mempersingkat umurmu, bukan yang Tuhan tentukan, percayalah Bapak Ibu, masuk neraka selama-lamanya. Ya, no debat, itu udah fix, tidak boleh bunuh diri. Nah, jadi ada cerita, anak muda ini tulis surat. Ya, ada lebih dari 3 berita dalam 1 tahun ini. Wah, anak SMP, SMA, bunuh diri, orang dewasa yang putus cinta, bunuh diri. Sayang, maafkan aku ya. Aku tidak benar-benar memberikan kamu fasilitas yang mewah sehingga kamu selingkuh. Datang anak sekolah. Maaf ya mama sudah sekolahkan aku di negeri, di swasta begini. Aku harus akhiri hidupku bla bla bla. Seolah-olah baik, tapi itulah yang membedakan kalau orang sekedar pintar, knowledge-nya, tapi tidak punya roh takut akan Tuhan. Ketika ada masalah, dia pasti tumbang dan mengakhiri hidup. Tapi percayalah, kalau engkau dan saya membuka hatimu, masukkan firman itu, engkau akan kuat. Bukan hanya hari ini, bahkan ketika badai besar pun datang, engkau akan kuat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ya, supaya hatiku tidak berdosa kepada engkau, supaya ketika firman Tuhan aku dengar, aku mengurangi keluhanku. Kalau aku sedang sakit, ketika aku dengar firman Tuhan, belum dengar firman Tuhan, biasanya ngomong, aduh Tuhan kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan jahat, pikiran kita jahat, kenapa Tuhan kasih penyakit. Kalau kita nggak ada firman, katakanlah bisnis kita menurun atau bahkan tutup. Ya, ketika dengan gampang kita menyalahkan Tuhan, kenapa usahaku tutup? Ingat, firman Tuhan harus kamu simpan di hati. Ketika badai itu besar, engkau akan kuat. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, gak usah takut masalah sakit. Gak usah takut masalah apapun persoalan dalam keluargamu, dalam pribadimu. Selagi engkau menyimpan firman Tuhan, engkau bisa melangkah hari demi hari dan engkau akan tetap hidup. Katakan amin. Amin. Wow, keren. Nah, kita baca dulu ya. Kita buka slide berikutnya. Nah, meja ini, meja yang terbuat dari emas menunjukkan bahwa hati yang suci akan dipenuhi firman Allah yang kudus. Ya Bapak Ibu, karena ada penyebabnya. Penyebab kenapa firman itu nggak bisa masuk. Kita buka slide selanjutnya. Ya, kita baca dulu Yesaya 28 ayat ke-8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Sungguh segala meja penuh dengan muntah kotoran sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi ada sebab. Makanya kalau kita mejanya jorok, aku masuk ke rumah Bapak Ibu, andaikanlah momen tahun baru. Ya, kami buat kue, misalnya beberapa tahun yang lalu kan kami suka buat kue tahun baru. Nah, ketika orang mau ngantar kue ini masuk ke dalam rumahmu, dilihat mejamu penuh dengan kotoran, ya, ini masih mending nih piring yang berantakan. Kalau kotoran tadi muntahan, ya ampun. Kalau saya Bapak Ibu, ya, saya akan bawa lagi kuenya. Jorok mah jol maon kan gitu. Ku bawa lah. Gak bener ini, sakit jiwa ini. Nah, ingat ya, ada penyebab firman tidak bisa kamu terima dalam hati. Yang pertama adalah dosa di hadapan Allah itu sangat keji dan najis. Dan yang kedua, kiranya jangan meja hati kita dipenuhi perkara-perkara kotor atau najis. Simpel Bapak Ibu. Kalau saya terapkan ya untuk Bapak Ibu sebelum datang atau sebelum datang beribadah atau sebelum membaca Alkitab, punya budaya seperti ini. Bapak Ibu kalau misalnya seperti kami lah. Kami itu di rumah kebetulan ada laikku datang ya, Laik Samuel Panjaitan. Datang kami satu rumah, ada Bapak, Mama, Kak Feni, aku, Laik Samuel, ada Nike. Kami 6 orang di rumah. Dah. Kalau di rumah kami aja bertiga kadang-kadang itu kalau mau datang ke gereja, kami orangnya on time sama Tuhan. Kami menghargai waktu quality time sama Tuhan. Kalau udah konsisten
jam 10 di rumah Tuhan, Tuhan hadir duluan. Jadi punya budaya malu dulu untuk terlambat. Nah, oleh karena itu kami berenam di rumah. Lalu untuk menghargai waktu, kami buru-buru. Satu momen yang membuat aku kadang-kadang sedih, ya, tapi menjadi pelajaran adalah karena kami orang yang buru-buru, berusaha tidak terlambat. Ada seorang pemudi yang ngasih parfum ke saya, itu masih baru Bapak Ibu. Lalu karena buru-buru, Gi, cepat Gi, cepat Gi, cepat Gi, kata mama. Ayo hargai Tuhan, hargai Tuhan, hargai Tuhan, hargai Tuhan. Di Alkitab ada menghargai Tuhan, ya. Hargai Tuhan, hargai Tuhan. Maklumlah, jiwa-jiwa militer Situmorang keluar gitu kan. Aku pun harus semangat, apalagi tentang Tuhan. Wah, buru-buru, aduh. Kan barang di mana, ayo. Buru-buru karena saking buru-burunya jatuhlah parfum ini. Waduh, masih baru. Yang kusedihkan adalah dalam hatiku, Tuhan, kalau ditanya adik itu, Bang, dipakai nggak parfumnya? Kan aku nggak biasa bohong ya. Maksudnya, aku takut pertanyaannya begitu. Aduh, kupakai nggak ya? Kupakai nggak ya? Aduh, untungnya pemudi ini tidak bertanya, Tuhan, bukan mauku untuk menjatuhkan parfum ini, tapi aku sungguh-sungguh lebih mengutamakan Tuhan daripada parfum baruku. Nah, itu kan bayar harga. Nah, oleh karena itu ketika kita desak-desakan, kadang-kadang marah keluar. Kadang-kadang marah keluar, itu hal wajar. Gi cepat, kau kan lama kali. Nah, misalnya Nika mandi atau Laek Samuel mandi. Laek, Nika cepat mandi, udah jam berapa ini, udah jam berapa, bla 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 bla. Nah, kadang-kadang hati dongkol. Sebelum sampai ke gereja, hati udah memanas ya, udah kayak manasin motor, udah panas duluan nih. Nah, supaya firman Tuhan mendarat dengan baik di hati kita, ketika kita dalam perjalanan, minimal di depan pintu, atau ketika kamu stay duduk di kursi, berdoa biar tenang, katakan amin. Amin. Tenang dulu hatimu, tenanglah kini hatiku. Kalau engkau sudah ada masalah, terlambat, tergesa-gesa dan tidak merasa bersalah, semualah itu. Kan itu. Sampai pun kamu di sini firman Tuhan disampaikan karena kamu tadi udah keringatan, udah panas-panasan, sampai sini firman Tuhan ketika khotbah disampaikan kamu ngantuk. Ketika firman Tuhan disampaikan kamu main handphone, buka WhatsApp, balas sana sini. Itu nggak menghargai Tuhan. Percayalah, ada perbedaan orang yang beribadah dengan sungguh dengan orang yang tidak beribadah dengan sungguh. Saya percaya kita hari ini mau sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, jadi punya pola yang sederhana aja. Tuhan itu adil kok, nanti ada ayatnya. Tuhan itu adil. Seburuk apapun hari hidupmu dari hari Senin sampai hari Sabtu, pelanggaran dosamu kalau engkau tahu dan engkau mengaku dosa, Dia Allah yang setia mengampuni segala dosa kita ketika kita siap. Yes, aku ready Tuhan untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Aku sudah ngaku dosa, begini Tuhan maafkan aku ya. Maka kamu ada Roh Kudus yang memampukan kamu, yang menghidupkan firman itu. Katakan amin. Amin. Biasakan punya pola itu, sederhana aja pola. Tuhan maaf ya. Mungkin pasanganmu nggak tahu, mungkin bestimu nggak tahu apa kesalahan, mungkin hanya engkau dan Tuhan yang tahu seberapa jahat hidupmu. Tetapi ketika namanya konteks rumah Tuhan, udah serahkan sama Tuhan. Tuhan mampukan aku supaya ketika firman Tuhan melalui lagu-lagu rohani, supaya firman Tuhan melalui Alkitab ini bisa aku hidupin. Ya, kita buka slide selanjutnya. Ya, nah ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Ini namanya stick pan. Stick pan ini adalah untuk orang yang nggak bisa ke kamar mandi. Saya masih ingat, saya 9 hari drop di rumah sakit Advent. Saya mencoba berdiri sendiri pakai infus 2021 kiranya, saya kurang agak-agak lupa, 2021 9 hari. Lalu saya berdiri, saya nggak bisa lagi goyang, lalu membuang air kecil dan besar. Lalu tumbang saya akhirnya minta tolong, Pak, tolonglah Pak perawat, Kak Suster, saya mau BAB dan buang air kecil. Nah, singkat cerita ini adalah bagi orang yang tidak mampu. Bayangin dulu nih ceritanya. Stick pan ini kalau dihidangkan dalam rumahmu, kalau saya anak kedokteran, kalau saya yang tadi sempat di rumah sakit, saya tahu ini alat apa. Nah, bayangkan kalau kamu masukkan di sini rendang B2, rendang ayam. Nih, walaupun itu baru Bapak Ibu, saya mual. Karena saya tahu itu tempat apa, tempat coaching kan gitu bahasa Bataknya, tempat buang air kecil. Saya nggak akan mau, Tuhan bergumul lah. Misalnya kita perumpamaan, saya melayani di kampung-kampung. Lalu tuan rumah di kampung ini di zaman bebelandahan, Belanda waktu berperang, ada pertinggal atau barang-barang botol, kalau istilah sekarang barang-barang bekas, dibersihkannya, dibeli dari botol itu dibersihkannya, dikira piring. Kan ada ya piring kayak gini ya,
kami pernah punya piring kaleng kayak gini, cuman beda bentuk aja. Nah, lalu dibelilah dari Kara-Kara. Kara-Kara ini ya gudang-gudang botot itu dibeli. Nah, dicuci, oke, disiapkan di meja. Dikasih rendang ayam, rendang babi, lalu diundanglah hamba Tuhan. Iya Tuhan Yesus, kan gitu. Jujur aja Bapak Ibu, jujur aja pasti kita geli. Nah, oleh karena itu sama perumpamaan tadi, ketika orang melihat ini ditaruh ke meja, apapun makanannya itu tidak berkenan. Katakan tidak berkenan. Makanya polanya tadi itu ketika engkau mau ke rumah Tuhan, berdialog sama Tuhan, ketika engkau mau berdoa di rumah, ketika engkau membaca Alkitab, berdialog dulu sama Tuhan, evaluasi diri. Kalau kita bilang namanya evaluasi diri, Tuhan ampuni ya perkataanku, ampuni ya pikiranku yang jahat, ampuni ya, aduh macam-macam deh pikiran jahat ini, supaya ketika engkau mau memulai berdoa, Tuhan sudah ampuni, sehingga ada kelegaan dalam doa, dalam pembacaan Alkitab, dan ada kelegaan dalam ibadah. Katakan amin. Punya pola seperti itu. Makanya kan ini saya bukan ngajari secara tek, cuman pilih. Ketika kamu datang, ketika ada masalah yang besar, duduk dulu diam. Duduk. Makanya ada orang setelah selesai ibadah, ada juga orang yang berdoa. Tuhan makasih ya, aku sudah menyelesaikan ibadahku, terima kasih Yesus, haleluya, amin. It's good, gak salah. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita baca sama-sama Matius 7 ayat 6 dulu. Matius 7 ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, sama seperti firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita pelayanan rumahan, kesaksian dari Ibu Gembala, satu poinnya, Mama ini kan saya udah pernah bilang beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan, punya karunia mendoakan orang sakit, menginjili orang sakit. Jadi Mama kan sering cerita nih sama aku di rumah. Nah, lalu Mama ketika mendatangi orang tersebut, kalau orang tersebut nggak mau menerima firman Tuhan atau menyembunyikan, misalnya menyembunyikan namanya pegangan-pegangan. Kalau kita di Batak Toba atau suku apapun pun kan, kalau nggak takut Tuhan ada namanya pegangan-pegangan. Lalu ada satu momen yang saya ingat, katakanlah ada orang yang penyakit, ya borok, gatal-gatal terus, sudah berobat gatal terus. Lalu Mama nginjilin ya, Mama nginjilin, Pak, Bapak mau jujur nggak? Ya, punya karunia itu penglihatan secara nggak langsung. Bapak nyimpan ini sesuatu di sini nggak? Iya, mau dibakar nggak? Kalau Bapak masih keraskan hati, gimana firman mau sampai kalau kamu keraskan hati? Saya akan pulang. Itu pilihan loh. Itu benar. Firman Tuhan benar. Ngapain? Datangi rumah orang, ngapain datangi orang sakit, ngapain datangi orang yang lagi susah. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia ngeraskan hatinya. Itu membuang sia-sia. Makanya ada beberapa hamba Tuhan, udah kalau Bapak nggak mau bertobat, ya udah kita pulang. Ngapain saya buang-buang waktu? Percuma kita buka nanti dari Kejadian sampai Wahyu, kalau engkau keraskan hati tidak mendarat. Tapi saya percaya kita semua yang hadir hari ini mau mendengarkan dan mengaminkan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Ini poin pentingnya supaya mendarat ya di hatimu. Nah, lalu di Amsal 20 ayat 12 kita membaca Amsal 20 ayat 12. 1, 2, 3 ya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Sekali lagi, masih ada yang pelan kali suaranya. Pelit kali tong. Ayo 1, 2, 3 ya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Makanya ada lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan matamu, teng teng teng. Hati-hati gunakan telingamu. Nah, lagu sekolah minggu aja Bapak Ibu, kita membiasakan perkataan-perkataan sesuai dengan firman Tuhan dinyanyikan supaya itu dihidupi. Nah, kadang-kadang ketika dengar firman Tuhan, kita namanya bisa ke distract, bisa teralihkan pikiran kita, mata kita, telinga kita. Contoh, jika dalam ibadah, kalau saya melihat di daerah Simpang Melati, itu ada namanya gereja Velangkani. Hal positif yang saya bisa ambil dari sana adalah seberapapun anak-anak yang di situ, saya terakhir SMA di situ, berdoa di situ. Waktu selesai ujian UN, ujian nasional, ceritanya kita berdoa, kan?
sama kawan-kawan, aduh supaya kita lulus nih UN nih, lalu doa dan lain-lain. Nah, banyak anak-anak situ, mulai dari anak kecil sampai anak SMA. Kan biasanya ya kalau kita punya orang tua, kita harus punya budaya malu loh. Kalau anak kita di dalam gereja, ya kalau teriak-teriak, minta pengurapan, urapi anakmu, doai di rumah setiap hari, everyday, supaya dia bisa dipulihkan. Yang kedua, ayah ibu harus sepakat. Yang ketiga, minta doa hamba Tuhan, Pak begini tolong doakan anakku. Karena anak ini beda-beda. Anak ini beda-beda. Nah, satu hal poin pentingnya adalah kadang-kadang kalau di gereja, saya pernah sejenis menghadiri gereja HKBP di Sulawesi Barat, gereja Mamasa namanya, ya ini gendong anak, ya gendong anak, inang-inang ini kan kalau di Batak namanya inang-inang. Lalu ada anak-anak, mamanya langsung sigap, bawa keluar. Karena apa? Jangan sampai anakmu, jangan sampai keponakanku mengganggu telinga orang. Dan jangan sampai engkau terkecoh sama iblis. Padahal contoh, ini firman yang akan meneguhkan engkau. Katakanlah kamu lagi sakit. Ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kamu dipulihkan, kamu akan disembuhkan. Tetapi karena engkau asik, lihat anak ini, wih, kan bicara tentang mata ya. Ih, mak cantik kali, lucu kali anak itu. Ih, lucu kali anak itu. Ih, lucu kali anak itu. Lalap setengah jam lucu kali. Setengah jam itu hilang momennya Tuhan. Padahal bukan anakmu. Ya, makanya ayah dan ibu uruslah anaknya masing-masing dengan kasih Tuhan. Oh anakku, dalam nama Yesus engkau bertumbuh di pelataran Tuhan. Ayah ibu bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka engkau menjadi anak yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Biasakan punya pola begitu. Jangan gitu. Nah tantangan adalah telinga kita bisa terganggu. Nah fokuslah. Contoh ketika ada anak-anak lewat, jangan kamu 15 menit dia lewat. Katakanlah di pesta atau di gereja sedang nikah, katakanlah ada orang sedang nikah, lalu ada anak-anak, kita kan nggak bisa ya nyuruh anak orang diam. Ya, kecuali gereja kita sendiri, ya kita bisa nyuruh diam. Tapi kalau kita hadir di sebuah pesta, terus anaknya lewat, kebetulan cantik kali pakai mahkota, sepatunya bunyi-bunyi pula itu nang ning gitu kan. Terus 15 menit anak itu lewat mondar-mandir, kamu perhatikan ning nang hilang firman itu 15 menit. Padahal akan diberi kelagaan nggak jadi sampai di hatimu. Nah, makanya kita jaga hati kita. Oh, ya nggak apa-apa. 1 menit, oh ya nggak apa-apa. Oh Tuhan, kalau saya ya kalau ada anak-anak lewat atau anak-anak ribut, bahkan bukan anak-anak, orang tua penerima tamu pun ribut, saya tegur kan beberapa waktu yang lalu. Saya akan berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan, tolonglah beri kami hikmat supaya firman Tuhan mendarat di hati kita. Katakan amin. Nah ini penting, jaga hati, jaga telinga pikiran kita. Satu momen ada seorang ibu, ya penerima tamu di sini. Kalau penerima tamu datangnya cepat, Bapak Ibu. Nah, beliau butuh kendaraan untuk sampai ke rumahnya jauh, nggak bisa jalan kaki. Ya, saya bangga karena Tuhan. Kebetulan penerima tamu udah datang ibu ini sampai ke gereja. Akan penerima tamu sekitar 9:30. Lalu ibu ini kutanya, Bu, kenapa Bu kok panik kali Bu? Ibu mau kemana? Iya saya mau pulang. Kenapa Ibu? Iya, saya lupa karena apa saat itu. Katakanlah airnya. Airku lupa aku matikan. Lupa aku, aduh naik Grab lagi lah aku. Pergilah aku lagi ke sana. Wah, karena penting. Kalau bayangin kamu ibadah nih, terus kamu lupa kunci rumah, lupa matikan kompor, lupa matikan air, percayalah Bapak Ibu. Dari awal sampai doa Yabes dinyanyikan, pikiranmu udah melayang-layang. Dimaling lain nih. Dimaling lain. Banjir lah nanti rumahku. Habislah uang kami bayar listrik ini. Nah, jadi biasakan ya untuk tenang dulu. Tenang, sigap dalam mengikut Tuhan. Katakan amin. Amen. Supaya nggak ngayal-ngayal. Kan mau ya Bapak Ibu, saya pun mau begitu. Ketika saya kuliah di Pekanbaru kan saya anak kos, anak asrama. Lalu saya lupa, udahlah nggak ada apa-apa di lemariku. Nanti kalau diambil bajuku yang sekian ini, terngiang gitu selama ibadah. Firman Tuhan, saya bisa lihat firman Tuhan, hamba Tuhan itu menyampaikan. Tapi pikiran saya ke kain, ke air, ke masakan, ke kompor, bla 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 bla. Nah, biasakan sebelum ke gereja, persiapkan diri kita dengan baik. Haleluya. Supaya nggak ngayal-ngayal hati dan pikiranmu. Nah, selanjutnya, ketika engkau ada masalah, ini masih masalah yang sepele ya, yang slow.
Ya, ketika tekanan hidup itu boleh datang menghampiri kau. Bapak Ibu nggak nyambung memang kadang-kadang. Ini ilustrasi lagi supaya Bapak Ibu paham. Ya, saya pernah 2 minggu drop, lalu saya hadir di ibadah raya. Ketika saya sakit parah dan baru sembuh 1 hari, saya pengen, jiwa saya pengen lagu-lagu ini tentang kesembuhan, firman Tuhan tentang kesembuhan, supaya saya bisa cocok nih selaras sama aku. Tapi kadang-kadang pendeta itu nggak nyambung menurut kita, logika kita. Ya Tuhan, ketika aku sakit, kenapa dibahas tentang keuangan? Ketika aku sakit, kenapa dibahas tentang pelayanan? Kan nggak nyambung ya Tuhan. Ketika aku sakit, kenapa dibahas tentang yang aneh-aneh? Tapi percayalah, ketika engkau mempersiapkan hatimu tadi, apapun situasi kondisimu, apapun firman Tuhan disampaikannya, engkau akan mengerti dan menikmati firman Tuhan itu. Katakan amin. Gak nyambung. Saya masih ingat loh, saya berani ngomong begini karena saya praktekkan, karena kasih karunia Tuhan. Ketika sakit itu, saya masih ingat Pak Abe khotbah tentang nanti selesai lagu itu, ku renungkan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah itu bicara tentang saat itu ketika aku sakit, pembacaan firman, ya tentang pembacaan firman, masih ingat. Dalam hati saya, kalau saya nggak doa tadi dari rumah, nggak doa ketika saya duduk, daging saya pasti ngomong begini, alah Pak Abi nggak nyambung ya. Dalam hati saya kan lagi sakit, tetapi kenapa dibahas tentang pembacaan firman, sungguh-sungguh baca firman dan lain-lain hal. Tetapi saat itu saya berdoa, ketika saya lagi sakit masih pakai masker, masih batuknya gatalnya luar biasa, ketika pembahasannya tentang pembacaan firman itu nyambung, rohku menangkap, firman itu untukku. Amin Tuhan, amin. Sampai pulang aku membawa firman itu dan aku hidupi. Katakan amin. Amin. Jadi jangan pilih-pilih firman. Pilih-pilih. Kalau engkau merasa nggak sesuai firman itu dengan hatimu, berarti hatimu ada yang lagi nggak beres nih, nggak benar. Itu poinnya. Nah lanjut, kita baca dulu Yeremia 15 ayat yang ke-16. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3 ya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Katakan amin. Amin. Ya Tuhan semesta alam, katakan. Amin. Oh belum semua. Ya Tuhan Allah semesta alam, katakan. Amin. Yes, harus punya semangat, ikut Tuhan. Jangan mikir masalahmu dulu. Ketika namanya khotbah, khotbah, dengar. Ketika namanya nyanyi, nyanyi. Ketika namanya nyembah, nyembah. Kalau aku ikuti dagingku, ya bisa aku nanti gale-gale. Itu gale-gale itu lemas. Ketika dengar firman Tuhan, ngebengong, tak kemana-mana pikirannya. Untung aja gak ada lalat masuk kan, gitu ketelan lalat. Jangan bengong, fokus sama Tuhan. Total, kadang-kadang kalau aku ngantuk Bapak Ibu, jujur ya, secara psikologi gampangnya secara melatih fisik, cubit jempolmu tekan kuat-kuat, cubit badanmu, ayo, minum banyak-banyak, ya Tuhan saya ready, rohku Tuhan bantu ya, rohku biar fokus dengar firman Tuhan, begitu, supaya ada berkat yang tak terkira kamu akan terima, katakan amin. Amin. Lawan dengan iman, wah kita manusia ya, bisa bertindak sendiri. Nah apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan, maka aku menikmatinya. Mau menikmati firman Tuhan? Amin. Yang kedua, mau girang hatinya dengar firman Tuhan? Amin. Yang ketiga, menjadi kesukaan. Nah ini udah saya tebalkan. Nah jadi kita lanjut ke PowerPoint selanjutnya di Amsal 7 ayat 1. Sama-sama kita membaca Amsal 7 ayat 1. 1, 2, 3 ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada roh hatimu. Katakan amin. Amin. Kalau arti bahasa asli dari engkau akan hidup, hidup bahasa aslinya adalah kauyau. Katakan kauyau. Kauyau. Itu artinya hidup, benar-benar hidup menurut Tuhan ya. Amen. Bukan hanya sekedar hewan pun hidupnya Bapak Ibu. Tumbuhan itu hidupnya.
Tapi yang membedakan kita kalau fokus dengar firman Tuhan, hidupmu berbeda. Hidupmu akan diurapi oleh Roh Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, arti hidup sesungguhnya engkau akan sembuh. Mau sembuh? Amin. Mau sembuh? Amin. Mau dipulihkan? Amin. Yang ketiga, mau hidupmu dipelihara oleh Tuhan? Amin. 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 Pegang firman Tuhan itu, Pak. Ini kunci, clue. Ya, dilaksanakan puji Tuhan. Saya akan mendoakan Bapak Ibu. Setelah ini biasanya saya kalau menutup hari, apa yang menjadi yang saya ingat di pikiran saya pasti akan doakan. Nah, firman Tuhan berkata, hai anakku, berpeganglah pada perkataanmu, simpan, pegang, simpan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bicara IQ, ya IQ setiap orang berbeda. Kemampuan untuk menyimpan firman Tuhan setiap orang berbeda. Ya, mungkin itu di faktor makanan. Kalau kita secara banyak faktor, mungkin itu karena engkau tamatan apa. Mungkin itu karena engkau terlalu pintar di dunia atau terlalu bodoh di dunia. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan, firman Tuhan di beberapa minggu yang lalu berkata, orang pintar akan dipakai untuk, orang bodoh akan dipakai untuk mempermalukan orang pintar. Orang lemah akan diizinkan Tuhan untuk mempermalukan orang yang kuat. Katakan amin. Ada firmannya, ya. Makanya ketika engkau lupa, Bapak Ibu biasakan. Kalau begini, kalau saya Bapak Ibu ya, kalau saya kadang-kadang lupa bawa catatan notes, ya, saya biasanya nulis. Karena kalau engkau yang sudah lanjut usia, rajin nulis, itu menambah memorimu, pelan-pelan tulis. Makanya Bu Vera, ya ibu yang sering duduk depan sebelah kanan ini, saya perhatikan juga itu, sering nulis, mengurangi pikun itu. Pikun itu yang pertama, secara psikologi. Nah, kalau engkau mungkin mahal kali rasanya buku itu, pulpen itu ya, buku yang isi 30 lembar mungkin ya, mahal kali, nggak apa-apa Bapak Ibu. Seusai ini, jumpai saya, Pak, susah kali aku menghafal firman Tuhan, susah kali aku beli buku, tapi beli bakso yang gocengan itu, yang 10.000 itu kok ringan kali tanganmu ya. Nah, kalau engkau pelupa, ketika firman Tuhan disampaikan, misalnya kita bahas tentang baptisan, terus kita bicara tentang makanan makan darah, itu ada di kitab Perjanjian Baru. Tapi momen saya bukan di situ. Nah, kalau ada firman Tuhan yang menyadarkan engkau, ya ternyata nggak boleh makan darah loh. Dan yang terutama mulut ini, karena kalau sekedar makanan berbicara tentang najis, hatimu dan mulutmu lebih najis. Ya, ada itu sama-sama di kitab Perjanjian Baru. Nah, supaya menguatkan engkau, kalau tidak bawa catatan, itu kamu screenshot. Kalau saya begitu, saya udah pernah kasih tunjuk handphone pribadi saya kepada beberapa orang di tempat ini. Dek, Bu, ini lihat deh galeri screenshot saya. Banyakan apa? Bukan banyak yang aneh-aneh, banyakan firman Tuhan. Misalnya firman Tuhan berkata, engkau akan terbang seperti Raja Wali, dan ketika di kitab Perjanjian Lama kiranya ketika engkau berlari dan ketika engkau berjalan tidak menjadi lesuh dan lelah. Wah, kalau itu firman yang menghidupkan aku, setelah ibadah, pola saya baca-baca itu catatan saya. Amin Tuhan, amin. Jalan dan berlari tidak menjadi letih dan lesu. Apalagi saya akhir-akhir ini kan jalannya everyday, setiap hari, mulai dari hari Jumat lalu sampai yang akan datang. Kerjaan saya di daerah Pasar 8, Jalan Veteran, arah-arah Marelan, ya, lewati tol Marelan 2. Jadi Bapak Ibu, kalau saya nggak ada firman yang saya hidupin, saya di jalan ngawang, tau nggak ngawang? Ngong, bawa motor kan, sepilah hati saya kalau saya nggak ada firman dari lagu-lagu, firman dari pembacaan Alkitab, ya. Kalau Bapak Ibu, kalau ada kata-kata kalimat firman Tuhan yang meneguhkan, kamu nggak simpan, kamu nggak screenshot, kamu nggak catat, lupa itu besok. Jangan besok, nanti malam aja lupa. Nah, biasakan, budayakan pola untuk menyimpan memori firman Tuhan. Katakan amin. Simpan. Ketika saya naik motor, jujur Bapak Ibu, saya kan orangnya sebenarnya introvert. Tapi saya nggak membanggakan itu karena saya jarang keluar. Ketika saya akhir-akhir ini sejauh itu, biasanya saya kan ngajarnya di Sunggal sampai Sebatanghari, di sekolah Sunggal. Kalau di kampus Sebatanghari, STT Betsaida. Sekarang saya ngajar di SD Negeri 93 namanya. Tantangannya lebih besar Bapak Ibu. Kalau saya nggak ada firman, mati roh saya, nggak hidup. Di jalan itu kadang-kadang ya iblis aja, sedangkan saya menghafal firman Tuhan, menguasai, menghidupi. Kadang-kadang saya mau
mudah ngantuk kan, kalau perjalanan jauh kadang-kadang ngantuk. Gitu. Padahal sedang jalan, padahal di jalan sana itu banyak mobil-mobil tronton. Kita dari ring road ini terus saja nanti simpang Cityland atau simpang KFC belok kiri. Persaingannya melawan truk. Kalau bukan karena Tuhan yang menghidupi aku, mau ngawang-ngawang aku bawa kendaraan. Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, hamba Tuhan pernah mengingatkan saya dan saya membaca bolak-balik firman Tuhan. Engkau agi tidak menjadi letih dan lesu. Engkau berjalan dan berlari tidak menjadi lelah. Katakan amin. Itu gunanya firman Tuhan itu. Ketika engkau kadang-kadang ada masalah besar, masalah keluarga, tapi engkau hidupi firman Tuhan, dan firman Tuhan Roh Kudus itu baik, akan mengingatkan engkau, Tuhan tolong, Tuhan ingatkan aku, Tuhan memoriku yang terbatas ini, aku gak bawa catatan di jalan, tapi karena aku sudah mencatat, membaca bolak-balik di beberapa tahun yang lalu, Tuhan tolong hidupkan firman ini. Oh, saya gak khawatir. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan kok pegang kendali. Roh Kudus kadang-kadang kalau saya di jalan ya minta kekuatan Tuhan, karena kan jalannya bergelombang, bagus memang. Tapi bergelombang kadang-kadang mau gak sadar gitu nabrak lubang. Mau gak sadar gitu, Tuhan tolong. Dan tangan kasih-Nya berkaca-kaca menuntunku, Tuhan tolong aku. Sampai ketika situasi panas begini, wah celana pun sampai masuk nyerap ke kulit. Panas itu kan, ke jidat-jidat semua, pakai helm, pakai masker. Di tengah gelombang dunia menakutkan, nggak apa-apa Tuhan. Seterik apapun, dan pagi-pagi benar itu hujan, hujan Tuhan, jauh kali Tuhan, cemana ini Tuhan tolong. Nggak apa-apa Tuhan, aku punya iman, aku punya kekuatan daripada Tuhan. Dan tangan kasih-Nya hujan badai aku lewati, sebab ada firman Tuhan yang harus kita hidupi. Katakan amin. Nah itu pentingnya, kalau kita nggak ada firman, ngeluh. Sekali dua kali oke lah ngeluh. Tetapi setiap hari ngeluh. Lihat macetan di jalan, lihat ada tiba-tiba nyerempet atau memotong jalanmu. Kalau bukan ada roh Tuhan mengingatkan engkau, bakal dengan gampang engkau ngomong, dasar tit. Apalagi kalau kamu naik motor, mama di depanmu, kasih spion kanan, beloknya ke kiri. Udah sering kali Bapak Ibu, karena perjalanan jauh ini kan, becak mau ke kanan gak kasih tanda, tiba-tiba belok kanan. Oh Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong aku, udah lantam kali lah mulut medan ini kan, mau keluar kali rasanya. Gitu. Tapi karena ada Roh Kudus membatasi dan menguasai hatiku, karena ada firman Tuhan yang hidup, mengontrol hidup kita. Katakan amin. Amin. Ya, akan ada perbedaan, pelan-pelan, slow aja ikut Tuhan. Gak apa-apa, yang tadi yang marahmu segini di jalanan, pelan-pelan kalau engkau hidupi firman, engkau akan dikuasai, mulut dan hatimu akan tenang. Gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa. Kadang-kadang kujongkor aja kan gitu, kujongkor, jaga hatiku. Tuhan Yesus sakit kali, Tuhan memberkatimu ya Bu, Tuhan memberkatimu. Ya, kadang-kadang kan kesel gitu ya, demen gitu. Makanya kalau bukan Tuhan yang menghidupi, maka akan susah kali hidup kita. Nah, oleh karena itu hidup yang dimaksud adalah biarlah hidup kita benar-benar seturut Tuhan. Dan engkau kalau mau sembuh, beda loh. Kalau engkau hanya sekedar sembuh tanpa Tuhan bisa. Pergilah engkau ke dukun. Pergilah engkau ke okultisme. Tapi ingat, tidak ada damai sejahtera, bahkan kutuk akan menyertai engkau. Dua pilihan aja, berkat atau kutuk. Enggak ada tengah-tengah. Suatu cerita Bapak Ibu, jangankan tentang sakit penyakit. Beberapa waktu yang lalu, HP rekanku, seorang guru sesama kami guru, hilang. Dia orang Kristen. Ya, terus datang, hilang, diambil di kelas. Lalu teman-teman yang bukan Kristen ini, salah satu menyarankan, ayolah kita ke dukunnya, ayolah orang pintar. Oh, nama cantiknya sekarang orang pintar, sorry ya, orang pintar. Ayo kita orang pintar, biar tahu siapa, biar ada bayangan-bayangan, terawang-terawang siapa yang mencuri handphonemu. Karena ibu-ibu, yang masuk ini adalah ibu-ibu. Lalu karena lemah fisiknya, hatinya, dukanya luar biasa, handphonenya, dompetnya, dan lain-lain hilang. Kan ketika kita kosong firman, ya, ketika ada masalah, mudah iya aja. Jadi kami sharing lah, Bu, Ibu kok mau sih? Iya Pak, saya hari itu linglung. Mak, linglung mah, kalau udah perkara yang linglung udah beda nih ceritanya kan gitu ya. Ya, kalau dalam Tuhan, nantilah saya ceritakan. Nah, jadi setelah dia mau, iya saya mau.
Ketika yes kamu mau, yang kuasai hatimu, pikiranmu dibajak oleh iblis otomatis. Jangan kita merasa hebat, ya. Kami sempat ngobrol sederhana gini. Oh hebat ya, iya lo Pak Agi, hebat kali lo orang pintar ini. Ih, masa kan aku kan baru kehilangan handphone. Kita kan mau tahu siapa pencarinya. Tapi yang diramal aku adalah mantannya. Ih, bicara tentang mantan lagi. Bener ya mantanmu marga sagala, contoh. Bener kan anak gadis mantanmu sagala? Ih, iya pula lo Pak. Bapak Ibu otomatis. Ya, kalau engkau udah serahkan pikiranmu, hatimu, kehendakmu kepada okultisme, ya kepada hal-hal nggak benar, semua bisa diramal. Jangan bangga, tetapi banggalah karena Tuhan yang akan menghiburkan engkau. Katakan amin. Amin. Saya juga pernah Bapak Ibu ditipu. Jangan beliau 600.000, saya kan pernah kesaksian driver. Saya ditipu, singkat cerita 600.000 saldo di driver Grab itu hilang. Ah sakit kali rasanya kan gitu, sakit kali karena saya sambil S2 kan, saat itu driver Grab sambil S2 di STT Baptis saat itu. Nah lalu ditipu lah, Pak gini-gini minta kode referral, nanti ada SMS masuk. Bapak Ibu ini ajaran ya, yang jadi kalau ada yang nelpon engkau minta kode dari SMSmu, Bapak Ibu gunakan rohmu. Jangan angkat orang telepon sembarangan, karena ada juga ibu-ibu yang lain saya nggak perlu ceritakan. Jadi iya mau aja, iya datangnya ke ATM ya, iya. Tenang dulu, andalkan Tuhan, roh Tuhan biarlah roh itu mengajari aku. Nah jadi ketika hilang tadi, ya udah sedih kali Bapak Ibu, bayangin 600.000, rencana untuk nyicil uang sidang kan gitu. Leong, kita udah panas-panasan, ya udah Tuhan, ya Tuhan itu baik. Kesalahan aku Tuhan jadikan hikmat untuk suatu hari nanti. Nah kalau bukan karena Tuhan, aku bisa ngamuk-ngamuk ke pusat Grab itu di mana Bang Wel? Pusat Grab di Pak Kevin? Di mana? Polonia, CBD Polonia. Saya datang memang ke Polonia. Kak, kayak mana ini Kak? Nggak bisa gini. Ya beda. Kalau orang di firman hatinya ada firman, ya seperti kasus akhir-akhir ini. Ada seorang ibu, perkara susu 1 liter. Ya, perkara susu ini lagi viral akhir-akhir ini. Susu 1 liter, ngamuk-ngamuk. Kasir, kenapa begini, kenapa gak dingin susuku? Udah aku masukkan ke kulkas 1 liter, ya. Terus aku gak punya waktu, bahasa Inggris pula dia tong kan. Aku gak punya waktu, tolong kembalikan duitku, kembalikan ongkos Grabku ke sini, bla 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 bla. I don't have time, tolong balikan gini. Bapak Ibu, jujur ya, kalau engkau mau hidup dalam perkenan Tuhan, punya batasan itu. Kalau firman ada di hatimu, marahmu gak sampai gimana. Saya malu loh, saya aja bukan keluarganya, karena tidak pakai seragam begini ibu ini. Dalam hatiku Tuhan, kalau beliau orang Kristen, aduh Tuhan inilah jadi pembelajaran, malu saya. Bayangin kalau saya tadi kehilangan 600.000, saya datangi di CBD Polonia. Pak gimana Grab ini gak ada tanggung jawabnya, bla bla bla. Wah asik kali. Kalau ikuti daging ini asik kali, semua mau kugas. Ya suatu ketika kami masuk salah satu asuransi. Terus ada problem, hilanglah dalam asuransi itu. Saya nggak usah panjangin. Jadi kami datang ini bertiga, bapak, mama sama aku. Ke sebuah asuransi. Bu saldonya kok kosong. Gini. Memang saat itu kami disayangkan, agak adu. Tapi kami bukan karena firman ini ya, tapi karena ada firman hidup di hati, kami nggak panas di depan. Pak gimana ini? Kok bisa asuransi banyak kali penipu kalian ya? Begini. Udah, berkat Tuhan pasti datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Ada diizinkan Tuhan sekali 2 kali aku ditipu, tetapi hidupku dihidupi oleh firman, aku tidak menjadi kecewa dan patah hati. Sebab ada Tuhan yang menghiburkan orang-orang yang patah hati. Katakan amin. Gak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti di jalan sabar-sabar ya. Kalau nanti ada masalah-masalah ya, jangan sampai kesorot muka kita ngamuk-ngamuk. Gitu jangan ya, jangan, tenang dulu. Nah, jadi hidupilah firman itu, dan kesimpulan firman Tuhan hari ini kita baca dulu. Next. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. Amin. Ya, jadi kesimpulan firman Tuhan pertama, bersihkan meja hatimu. Meja hatimu harus beres. Kalau di minggu-minggu sebelumnya, di tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya, kalau kamu biasanya tidak mempersiapkan dalam ibadah, hari ini kamu fokus belajar untuk mempersiapkan, menampung nih Tuhan, firman Tuhan apa yang mau Tuhan kasih minggu depan. Tuhan, hari ini firman Tuhan apa yang mau Tuhan taruhkan dalam hatiku. Supaya bisa Tuhan berikan firman yang baik itu teguran ataupun kasih karunia, tapi engkau simpan firman Tuhan itu. Nah, makanya ada pola tadi, ketika kamu mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan. Saya mau bilang, semerah apapun dosamu, seperti kain karmizi, semerah apapun seperti wantek, kalau rendam kain putih pakai pewarna merah, merah kali lah itu. Ketika misalnya makanan yang nggak sehat dikasih pewarna merah, kan segar. Begitulah kadang-kadang dosamu dan dosaku. Tapi jangan takut, jangan nggak gereja. Makin jauhlah engkau daripada Tuhan, makin besar tantangan itu makin lemah engkau. Makin besar tantangan itu makin lemah engkau kalau engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika engkau tahu engkau berdosa, Senin sampai Sabtu bahkan Minggu pagi pun sebelum menginjakkan kaki ke tempat ini, kamu mengaku dosa. Dia Allah yang setia dan adil, menyucikan dan mengampuni segala dosa kita semua. Katakan amin. Amin. Tuhan itu baik loh. Tuhan itu baik. Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih dan penyayang. Kuncinya apa? Selagi engkau masih hidup, berarti ada pengampunan yang luar biasa yang akan diberikan kepada engkau dan saya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah ketika firman Tuhan disampaikan, itu butuh persiapan dari rumah. Sampai ke sini pun ada persiapan. Biarlah indera pendengaran kita, indera penglihatan kita terlatih. Adapun orang yang ribut, adapun orang yang gimana-gimana, setidaknya 30 detik 1 menit aku terlewatkan firman Tuhan. Selebihnya aku mau fokus firman Tuhan supaya ada yang ku nikmati. Katakan amin. Amin. Saya heran Bapak Ibu. Contoh ya, masalah Ayub. Apa yang ditelanikan? Yunus kan dikirim Tuhan ke kota yang jahat, namanya kota Niniwe. Kadang-kadang apalagi anak sekolah, apalagi seusia saya atau yang lebih lanjut usia, kalau saya tidak, maksudnya gini, ada firman Tuhan yang kita harus ada knowledge-nya, ilmunya, supaya kita ngerti. Tuhan, Yunus pergi ke kota yang jahat namanya kota Niniwe. Nah, ada juga anak-anak Tuhan udah puluhan tahun, katanya sudah sekolah, sudah sarjana, sudah kerja, tetapi nggak tahu kisah Adam dan Hawa, nggak ada persiapannya. Datang ke sini kosong, pulang juga kosong, karena meja hatinya nggak diurus dulu, nggak minta ampun dulu sama Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Buah yang dilarang Tuhan, dilarang makan sama Adam dan Hawa, namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Siapa yang menggoda manusia pertama? Siapa nama hewan yang paling cerdik dan jahat? Ular. Ya, saya tes itu kalau anak sekolah, ada beberapa sini murid saya, ya nggak tahu. Saya kasih pilih ABC. Kalau anak sekolah masih gitulah, masih. Tapi kalau sudah kayak usia saya atau lebih lanjut, nggak tahu kisah garis besarnya seperti apa. Nah, jadi saya buat soal, siapakah yang menggoda Hawa pertama kali? Karena Hawa yang jatuh dalam dosa. A, ular. B, merpati. C, kambing. D, singa. Ada yang jawab kambing. Sejak kapan kambing? Gak ada. Gak ada, Bapak Ibu. Aduh, saya ketawa mereka satu, Tuhan, aku rasa mikir kambing ini ya, kambing bakar kali ya ini anak. Terus ada singa yang jawab singa. Dari SMP jawabnya singa. Singa. Kemana dia sekolah minggu? Kemana saya mengajar? Aduh. Nah, itulah manfaatnya persiapan dengar firman Tuhan. Ketika ada hamba Tuhan yang lain menyampaikan firman Tuhan, yes, aku sudah pernah dengar firman Tuhan ini, aku mau mendengarkan supaya makin paham aku isi firman Tuhan ini. Katakan amin. Amin. Persiapan, catat, doakan, ya, latih matamu, telingamu, masuk ke pikiran dan hati. Yang terakhir, supaya firman itu sampai kepada hati kita, minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, aku apa-apa sama Tuhan ini kan terbuka. Tuhan, aku tamatan SD. Tuhan, aku SMP. Tuhan, aku nggak kuliah kali Tuhan. Jujur Bapak Ibu, saya pun ranking, seingat saya ranking di sekolah 3 kali. Makanya untuk minggu depan mungkin, minggu depan kan kita ada pengumuman orang-orang yang ranking. Saya nggak patah hati loh Bapak Ibu, karena apa? Ketika saya ingat seumur dari SD sampai SMA 3 kali ranking. Ranking 4, ranking 9 rasanya sama ranking 11. Udah luar jalur tuh ranking 11, 10 besar. Nah, saya tahu saya bodoh Bapak Ibu, tapi saya nggak mau tinggal dalam kebodohan. Ketika ikut firman Tuhan ya,
Saya tahu saya nggak pintar-pintar kali, ini pun atas seizin Tuhan saya S2. Atas seizin Tuhan. Tuhan berikan bertambah-tambah pengetahuan. Tapi kalau orang bodoh mau semakin bodoh, ya udah datang, duduk, diam, pulang. Tidak ada disimpan firman Tuhan. Saya punya notes begini. Minimal Bapak Ibu, minimal kali. Kalau Bapak Ibu hadir sebuah ibadah, minimal, ini masih minimal ya, adalah satu ayat firman Tuhan atau pesan firman Tuhan yang engkau ingat supaya bisa menghidupi engkau minimal sepanjang hari itu. Katakan amin. Kalau engkau datang ke pesta pernikahan kan ada khotbah. Kalau engkau datang acara duka kan ada khotbah. Ketika engkau ada acara lainnya kan ada khotbah. Kamu gak bisa nyimpan satupun firman Tuhan. Berarti dari awal sampai habis bengong. Atau dari awal sampai habis nunduk terus suka-suka mulah. Bapak Ibu saya mau bilang, saya justru sedih ya. Karena kamu kan udah menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga, masih hidup. Kecuali kamu gak hidup lagi. Selagi kita masih hidup, persiapkan hati kita, pikiran kita. Yes Tuhan, minimal satu, sesakit apapun, seenggak fokus apapun, mungkin bindeng, mungkin pilek, tapi mungkin demam, aku datang berusaha. Tuhan kan perhitungkan, tetapi punya notes di hatimu, Tuhan minimal satu firman yang bisa aku hidupi dan bisa aku aminkan. Haleluya. Amin. Minta pertolongan daripada Tuhan, jangan mau datang percuma. Nah lalu sehingga firman Tuhan kamu bisa pegang, simpan, dan kamu menjadi hidup dalam Tuhan. Mau hidup dalam Tuhan? Amin. Mau disembuhkan? Amin. Mau berkemenangan? Amin. Kemenangannya masih berapa orang? Mau orang-orang berkemenangan? Amin. Mau hidupnya dipelihara oleh Tuhan? Amin. Ya, simpan firman. Katakan simpan firman. Simpan. Hidupi firman. Hidupi firman. Ya, harus punya notes Bapak, seberat apapun persoalanku ketika aku datang ke rumah Tuhan, yes I'm ready sebab aku telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biarlah pikiranku, mataku, telingaku dan hatiku fokus untuk dengar firman Tuhan. Amin. Tuhan, aku singkirkan dulu pekerjaanku, aku singkirkan masalah suami istri, aku singkirkan masalah gebetanku, aku singkirkan masalah anak cucuku. Ketika datang ke rumah Tuhan, sungguh-sungguh siapkan meja hatimu. Katakan amin. Amin. Biar fisikmu semakin kuat, hatimu semakin kuat. Ada badai sebesar ada apapun, engkau punya Tuhan yang besar. Thanks God. Thanks. Makasih Tuhan. Engkau baik ya. Aku hari ini dapat berdiri. Kalau aku mengandalkan kekuatanku mungkin aku gak selamat sampai ke Marelan. Tetapi ada tangan Tuhan yang menyertaiku. Firman Tuhan menghiburkan. Biarlah kaki kita semua tidak menjadi letih dan lesu. Ketika kita berjalan pekerja apapun Senin sampai Sabtu engkau bekerja dalam penyertaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ketika engkau sekolah ya tanggal hari Senin ini masuk, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku menghargai apa yang Tuhan berikan. Jadi anak sekolah gak gampangan dan hidupku seturut dengan firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Sungguh-sungguh. Mari imam-imam musik bergerak dengan cepat. Ya. Haleluya. Haleluya. Bapak yang baik, engkau sangat baik bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tidak melihat latar belakang pendidikan kami. Tuhan tidak melihat latar belakang ekonomi kami. Tapi ketika kami ikut Tuhan, maka bertambah-tambahlah iman kami, bertambah-tambahlah pengetahuan kami akan Tuhan. Sehingga kami akan ditolong Tuhan melalui firman ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. 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 Firman-Mu ya amin. Janji-Mu menopangku. Berjalanlah bersamaku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Minta pertolongan Tuhan. Berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus,
berjalanlah ya Tuhan, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. panggil namanya Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. panggil namanya Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan, Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah mari kita sembah jaminan Tuhan. hidupku. Haleluya, haleluya. Kami cinta Kau ya Jaminan hidupku. Tuhan, kami mau hidup dalam firman-Mu. Haleluya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ya Bapa kami yang baik. Haleluya. Haleluya. Yesus, hanya kepadamu ku berseru. Pujilah Kau ya Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Ya ya Bapa. Oh Yesus, terpujilah Kau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, mungkin beberapa waktu yang lalu Engkau telah teralihkan pandangan hatimu akan firman Tuhan. Tetapi hambamu akan berdoa, saya akan berdoa kepada Bapak Ibu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yang pagi hari ini hadir, biarlah kami indera penglihatan pendengaran kami terlatih ya Tuhan. Tambah-tambahkanlah iman kepada setiap kami. Ketika firman Tuhan disampaikan Tuhan, boleh meja hati kami bersih berkenan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang setia dan adil. Apapun pelanggaran dan dosa kami, Engkau Allah yang adil dan setia. Supaya firman Tuhan boleh hidup dalam hati kami. Sehingga ketika kami sakit, ketika kami ada persoalan, kami Tuhan berikan jawaban yang pasti. Kemenangan-kemenangan. Bahkan firman Tuhan sudah kami dengar. Kami yang sakit akan disembuhkan. Kami akan dipelihara oleh Tuhan. Oleh firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu buat Tuhan. Tundukkan kepalamu. Kita nyanyikan lagu ini jemaat. Tuhan katakan Yesus, 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 aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Come on Bapak Ibu, sekali lagi katakan, panggil namanya Yesus, aku cinta ya Tuhan. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu.
cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidup. Yesus, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidup, tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidup, tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidup. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kaulah tempat perlindungan kami. Sama-sama katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Haleluya. Percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita? Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian dari awal, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya. Berai ini komitmen dan keyakinan iman kita. Dialah keselamatan pertolongan kita. Akan Dia, sang perisaiku,
perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita lambaikan tangan kita. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi katakan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Arahkanlah hatimu. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja mempelai pria sorga yang kami nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku.